Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, Sis dan Ibu, Bapak, dan rekan-rekan. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4A ingin mempresentasikan laporan akhir mengenai NCBI Gen SNCA. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Unik Arya Maharani dengan NIM 231423004 dan rekan-rekan saya Irma Yunita, Muhammad Afif, Nabila Umi, Nisailila Aula, dan Putri Wulandari. Pertama-tama kita akan mengetahui berapa jumlah database pada Gen SNCA. Pertama, kita buka NCBI di Google dan klik website NCBI. Klik website NCBI. Setelah muncul tampilan website NCBI, kita memilih database yang ingin kita telusuri. Pada opsi L database, kita klik opsi Gen, karena kita akan menelusuri Gen SNCA. Kita klik. Lalu pada fitur search, kita ketik SNCA pada kolom search, karena kita ingin menelusuri Gen SNCA. Lalu kita klik search. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita scroll ke bawah dan kita akan mendapatkan informasi berapa jumlah database dari Gen SNCA tersebut, yaitu sebanyak 2.574 database. Lalu kita akan mengetahui gen tersebut terdapat pada kromosom berapa, dengan panjang lengan berapa, dan berapa jumlah ekson dan intronnya. Yang pertama itu kita klik opsi SNCA pada baris pertama database yang memiliki deskripsi Homo sapiens. Setelah kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah, lalu akan menemukan lokasi gen SNCA, yaitu 4q22.1, di mana kromosom ini terletak pada urutan kromosom keempat, pada lengan panjang nomor 22, dan pada sublokus 33, pada sublokus 1. Lalu di bawah informasi mengenai lokasi gen ini terdapat informasi tentang jumlah ekson sebanyak 12 ekson dan tidak terdapat intron karena tidak ada informasi intron pada gen SNCA. Saya kembalikan kepada rekan saya. Baik, mungkin untuk selanjutnya, fungsi dari gen SNCA ini bisa di-scroll kembali ke atas. Di situ di summary terdapat sebuah kesimpulan dari gen SNCA itu dan mengenai fungsinya, yaitu untuk regulasi enzim atau dia tuh menghambat fosfolipase D2 secara selektif. Selanjutnya sebagai sinyal syaraf yang membantu integrasi sinyal parasinaptik. Selanjutnya transport membran yang berperan dalam lalu lintas membran saraf. Selanjutnya, sebagai patogenesis penyakit, kelainan gen ini berhubungan dengan penyakit Parkinson. Selanjutnya, komponen patologis, protein SNCA menjadi bagian utama dari plak amiloid pada otak penderita Alzheimer. Selanjutnya, fungsinya isoform beragam, memiliki transkrip berbeda melalui splicing alternatif. Nah, untuk nomor selanjutnya itu berapa jumlah artikel mengenai gen tersebut di PubMed dan jumlah artikel yang berhubungan dengan fungsinya. Mungkin bisa di-scroll ke bawah sampai menemukan opsi bibliografi. Nah, di situ terlihat artikel di PubMed mengenai gen ini, itu ada 2.255. Mungkin segitu saja, akan dikembalikan ke rekan saya. Oke, baik. Untuk soal selanjutnya atau soal nomor 5 itu, apa saja penyakit yang berhubungan dengan gen tersebut.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita scroll ke bawah, kita cari itu eh, biasanya informasi mengenai penyakit yang berhubungan dengan gen tersebut itu ada di bawah variation dan di atas part space. Namun gen ini tidak berhubungan dengan penyakit apapun. Maka kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu nomor 6. Eh, terdapat dalam proses apa saja dan jelaskan salah satu pathway-nya. Oke, jadi dari gen SNCA ini memiliki pathway 15 item. Sebagai berikut, kita ambil salah satunya itu adalah metabolism of protein. Maka kita klik ini. Lalu untuk mengetahui fungsinya, itu bisa kita scroll dan ada di description. Dengan fungsinya sebagai berikut itu adalah metabolisme protein sebagaimana dijelaskan di sini mencakup seluruh siklus hidup protein mulai dari sintesisnya hingga memodifikasi dan degradasi pasca translasinya. Pada berbagai tingkat spesifisitas, sintesa protein dicapai melalui proses translasi sekuensi mRNA menjadi rantai polipeptida. Oke, mungkin untuk selanjutnya lanjutkan kan saya. Baik, untuk selanjutnya itu pertanyaan nomor 7, yaitu gen tersebut terlibat dalam komponen apa saja. Untuk melihat komponen itu kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam gen tersebut, yaitu ada terletak di sitoplasma akson, terletak di sitoplasma, terletak di vesikel sitoplasma, aktif di sitosol, terletak di sitoplasma dendrit, terletak di granula padat, dan beberapa komponen lainnya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 8, yaitu mencari reference sequence dan accession number-nya, kita bisa scroll ke bawah. Di sini pada bagian genomik, yaitu kita bisa klik bagian FASTA. Pada bagian halaman ini kita bisa melihat reference sequence number dari gen SNCA tersebut, yaitu 01185.1. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, untuk soal selanjutnya, reference untuk mRNA, panjang nukleotida, dan accession number-nya, kita kembali ke beranda sebelumnya. Ya, untuk mRNA, kita akan mengklik NM. Nah, di sini terdapat reference untuk mRNA yaitu NM000345.4. Untuk panjang nukleotidanya 3177 dan untuk accession number-nya NM000345. Soal selanjutnya itu untuk fungsi urutan pada mRNA di scroll ke bawah. Nah, di sini ada summary dan fungsinya itu berfungsi untuk mengintegrasikan pensinyalan per
presinaptik dan trafficking membran. Defek pada SNCA telah dikaitkan dengan pathogenesis penyakit Parkinson. Peptida SNCA merupakan komponen utama plak amiloid di otak pasien dengan penyakit Alzheimer. Transkrip yang disambungkan secara alternatif yang mengkode berbagai isomorf telah didefinisikan untuk gen ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk soal selanjutnya itu carilah reference sequence protein dan juga panjang asam amino dan essential number-nya. Eh, eh, untuk mencari panjang sequence dari protein kita klik pada bagian NP. Kemudian pada bagian atas kita bisa melihat reference sequence-nya itu NP003361. Nah, untuk mencari berapa panjang nukleotida, berapa panjang asam aminonya itu 140 asam amino. Kemudian untuk accession number-nya itu pada NP00336. Untuk soal selanjutnya itu tentukan fungsi pada masing-masing sequence asam amino. Kita scroll pada bagian bawah sampai menemukan kata summary. Di situ terdapat pada gen SNCA ini, dia itu berfungsi untuk mengkoordinasikan sinyal presinaptik dan juga proses lalu lintas pada membran. Kemudian pada gangguan gen tersebut itu telah dikaitkan dengan perkembangan penyakit Parkinson. Sekian dari saya, dikembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan dan mempresentasikan laporan akhir NCBI mengenai gen SNCA. Apabila kami ada kesalahan mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.